Jadi ada satu pertanyaan pesimis. Ada satu pengusaha bilang gini, "Saya punya perusahaan. Sejak bulan Maret kemarin, perusahaan praktis sama sekali tidak jalan. Oke, perusahaan saya tutup, saya liburkan semua pegawai, saya liburkan juga. Dan setelah dirasa-rasa ternyata, fixed cost saya terlalu besar dan saya merasa sepertinya perusahaan ini, sudah sulit untuk kembali lagi dan harus ditutup. Gimana ya Pak caranya proses penutupan PT? Apakah harus cabut NPWP atau gimana ya Pak? Bisa dibantu Pak Jurnalis? Ya, kita harus Suaranya kurang jelas ya, Cynthia ya. Jelas nggak Pak Yunan suaranya? soal Cynthia jelas sih. Soal Cynthia jelas. Oh, oke. Kalau gitu tolong dibantu dijawab aja Pak Kalau kita Jurnalis. ingin mencabut Suaranya NPWP, Cynthia jelas nggak Pak Yunalis? jelas. Kalau kita ingin mencabut NPWP, maka kita ajukan permohonan pencabutan NPWP ke kantor pelayanan pajak tempat kita terdaftar. Nanti akan ada proses pemeriksaan. Setelah selesai proses pemeriksaan, maka akan dicabutlah NPWP kita. Tetapi kalau kita memang berniat saat ini memang sulit untuk berusaha, tetapi mempunyai niat di masa yang akan datang akan berusaha lagi, sebaiknya jangan dicabut NPWP-nya. Lebih baik diajukan permohonan non efektif (PNE). Permohonan efektif bisa dilihat atau di download di pajak.go.id. Jadi dengan kita mengajukan non efektif, nanti kita terbebas dari pelaporan setiap bulan. Gitu. Itu yang terbaik. Jadi mengajukan permohonan NE non efektif. Oh, jadi untuk, kalau kita mau pakai lagi perusahaannya, lebih baik kita ajukan non efektif aja dibanding cabut Ya, NPWP. ya. Boleh tahu Pak, kira-kira untuk cabut NPWP prosesnya berapa lama? Kalau non efektif prosesnya berapa lama ya Pak? Kalau cabut NPWP itu lama, bisa setahun. Oh ya, mungkin bisa Oh. lebih. Oh bisa lebih dari 1 tahun ya Pak untuk cabut NPWP Pengalaman ini saya ya? begitu. Oh, kalau untuk proses Jadi nanti pengajuan semua non semua efektif? semua semua kewajiban pajaknya diperiksa, PPN, PPh 21, PPh 23. Kalau NE begitu kita ajukan nggak lama, paling sebulan atau seminggu udah bisa NE. Oh, nggak perlu melewati proses penelitian atau pemeriksaan ya Pak ya? Nggak perlu kalau NE. Dan nanti setelahnya kalau saya mau pakai lagi perusahaannya, mudah nggak ya Pak untuk mengaktifkannya kembali? Mudah. Pertama, bisa diaktifkan melalui kita lapor SPT massa atau SPT PPh 21, SPT massa lah. Atau kita bayar pajak, misalnya UMKM langsung bayar pajak, itu langsung bisa aktif NPWP-nya. Tidak NE lagi. Coba ya Pak, saya perjelas lagi ya. Ini kan sekarang kita bulan Mei, oke? Kalau ternyata akhir bulan Mei ini saya ajukan perusahaan saya non efektif dan ternyata dikabulkan di bulan Juni, apakah saya masih wajib melaporkan SPT bulanan? PPh Nggak 21, wajib lagi. 23, PPN udah tidak wajib lagi. Terus Tidak wajib SPT lagi. tahunan PT untuk tahun 2020 apakah masih harus dilapor Pak di tahun Ya, tetap 2021 nanti? SPT tahunan tetap lapor. SPT tahunan tetap harus lapor ya Pak, walaupun Ya, perusahaannya non efektif. ya, Hanya dengan bulanan dengan yang dengan tidak perlu. nihil gitu. Kan Tapi kan tidak ada kemarin kegiatan. Januari sampai Maret saya masih ada omset Pak. Ya berarti omset Januari sampai Maret yang dilaporkan, laporan keuangannya. Oh, berarti masih ada kurang bayar dan lain-lain ya Pak ya nanti ya di Ya, ya, akhir tahun ya? ya, Oh, oke. Berarti lebih mudah begitu ya, Pak, ya? ya. Istilahnya di-freeze lah ya, Pak, ya? Kalau saya rasa saya nggak mau usaha dulu, saya freeze dulu, eee, perusahaan saya dengan status non efektif, kalau nanti saya rasa bulan September atau 2021 saya baru mau pakai lagi, saya aktifkan kembali ya, Pak, ya? Ya. Oh, oke. Berarti nanti tahun 2021 saya harus lapor lagi SPT tahunan untuk tahun 2020 sebesar omset yang saya terima saja di 2020. Ya. Rugi ataupun untung, ada kurang bayar atau lebih bayarnya, Pak? Ya, kalau misalnya memang omset
dari Januari sampai Maret itu mewajibkan pajak kita lebih lebih besar ya kurang bayar. Kalau memang kita tidak bayar pajak selama Januari sampai Maret. Iya, jadi bisa jadi ada kurang bayar lagi ya Pak nanti di 2021 ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Pras? Enggak ada sih, Bu. Untuk non efektif ini. Karena memang kalau bisa di-freeze dulu lebih fleksibel, Pak. Karena kan orang taunya, aduh kalau saya nggak mau pakai lagi, saya mesti tutup, mesti cabut NPWP-nya. Nanti saya mesti bikin lagi perusahaan baru. Ternyata untuk cabut NPWP aja butuh waktu 1 tahun lebih ya, Pak ya? Oh, oke, Iya, oke. mungkin usul nanti topik selanjutnya kita bahas masalah pendirian perusahaan kan kali. Karena beberapa kemarin juga ada yang telepon ngeluh bahwa ternyata mendirikan perusahaan itu juga sekarang itu kok agak balik ke ribet lagi kan gitu, nggak seperti dulu lagi kan gitu. Mungkin nanti kita topik bahasan itu, Bu Sintia Iya. sama Pak Iya. Yanata itu. Tapi Iya. intinya bagi perusahaan yang hari ini udah yakin dia bakal nggak jalan, dia lebih baik ajukan non efektif aja ya. Iya. Non efektif, berarti dia udah nggak perlu lapor SPT bulanan lagi, tapi wajib lapor SPT tahunan nihil. Berarti 2022 kalau dia 2021 masih nggak jalan, 2022 dia masih harus lapor SPT tahunan ya Pak Yunanis ya, walaupun nihil ya. Iya. Ya, Kalau non efektif ya, setahun sekali aja ya wajibnya ya. Iya. Ada satu tadi tanya memperjelas apakah untuk insentif PPh 25 tidak perlu menyampaikan laporan realisasi. Tidak perlu untuk PPh 25 insentif yang ada di KLU PMK 44 tidak perlu menyampaikan laporan realisasi. Oke. Ada yang tanya Pak di YouTube insentif PPN pendahuluan untuk PMK 44 biasanya berapa lama sih prosesnya hingga pengembalian? Kalau di aturannya paling lama 2 bulan, Pak. Tapi ya nggak tahu ya di lapangannya mungkin ada kendala atau apa. Ya biasalah kalau kayak gitu kita ikut budaya Indonesia aja lah. Kalau janji jam 12 kita jangan tulis jam 12 orang datang, kita tulisnya jam 11 aja, pagian 1 jam ya Pak ya. Jadi kalau ini 2 bulan tambahin lagi lah dikit lah. Ya. Kurang lebih lah, kurang dan lebih. Kalau sebelum masuk COVID itu 1 bulan. Tetapi dalam masa pandemi ini diperpanjang menjadi 2 bulan. Ya. Dan 2 bulan itu plus min lah, kurang dan lebih. Ya. Kalau dimaklumi. Mungkin lebih ke plus kali ya, mungkin Ya, lah saya. ya, itu udah dijawab ya dari ya perlu dikejar lah, ditanyain. Udah dijawab. Jadi udah dikasih tahu juga clue bagi yang udah yakin bisnis yang nggak jalan, jangan main dicabut aja NPWP-nya, lebih baik non efektif dulu. Siapa tahu badai berlalu, bisnis berjalan lagi.